Salam. Jadi jemaat-jemaat khusus komunitas bahasa roh yang bla 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 serta mukjizat pakai nama Yesus dan mengakui manifestasi Roh Kudus. Kalau diajarkan Alkitab, jangan langsung bilang menghakimi. Kalau dikoreksi kesalahan, dididik dalam kebenaran, bermanfaat untuk mengajar, itu segala tulisan di kitab suci. Maka dikoreksi ini. Oke. Karena diselamatkan bukan karena mukjizat, tapi karena pengabaran Injil. Lukas 16 ayat 15, 14, 15. Beritakan Injil ke segala makhluk, yang percaya diselamatkan, yang gak percaya binasa. Jangan kebenaran datang menghakimi. Berterima kasih karena saya gak minta perpuluhan seperti pendeta kalian. Gratis. Tinggal karena saya punya nama sudah ada, jujur, bicara kebenaran, bertanggung jawab Alkitab, iya. Gitu ya. Saya paling tidak suka suzon gitu. Berarti kalian belum selesai sama diri sendiri. Buat apa karunia-karunia yang kalian anggap itu dari Tuhan yang aneh-aneh? Kalian pegang. Kalau kalian belum pribadi, kalian belum selesai. Dikasih tahu kebenaran, menghakimi. Dikoreksi kesalahan. Itulah ajaran kitab suci. Itu sebabnya kata Yesus, jika setan kukalahkan dengan Roh Kudus, artinya kerajaan Allah terhadap padamu. Matius 12 ayat 28. Lukas 4 ayat 43, minta Injil kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat 21, dia bicara berita Injil, itulah kerajaan Allah di antara kamu. Kerajaan kasih karunia. Oke. Paulus berkata dalam kisah 19 ayat 6 dan 8. Dia berbahasa roh, dia bernubuat, memberitakan kerajaan Allah. Paulus ini juga mengalahkan setan-setan di kisah 19, sama dengan itu. Jadi kalau ada kuasa-kuasa yang di dalam komunitas kalian mengakui manifestasi dari Roh Kudus, ujilah roh itu. 1 Yohanes 4:1. Maka roh itu diuji dengan kitab suci, segala tulisan kitab suci dilengkapi Roh Kudus. Jadi kalau datang itu jangan menghakimi, karena Anda salah doktrinnya. Maka kita bicara perdebatan kitab suci. Oke. Hati-hati dengan manifestasi yang aneh-aneh di dalam komunitas kalian. Seperti tergoncang-goncang, terus terlempar ke lantai yang dipegang di belakang, atau kadang-kadang ada guling-guling. Itu kan banyak bisa di palanya dipegang. Bahkan ada yang katanya pakai trik didorong-dorong, dipaksa. Itu semua. Jadi ada campuran roh setan, ada trik kan. Bahasa roh ada roh setan, ada yang pura-pura mengapalin. Nah di sini nggak bisa kita bilang itu ajaran Yesus. Ya, coba lihat Alkitab. Nah saya koreksi ya, manifestasi yang terjadi sama komunitas kalian. Markus 1 ayat 26. Roh setan itu menggoncang-goncang orang itu. Roh setan kan. Nggak ada di Alkitab Roh Kudus itu yang begini-gini doa kalian. Tunjukkan nama saya di Alkitab. Tidak ada. Di Alkitab selalu roh setan itu. Oke, banyak sebenarnya ayatnya ya. Cuma saya kasih 2 aja tetap sewaktu. Anda boleh cek kalau tentang manifestasi roh setan dalam diri manusia. Yang ada di komunitas kalian itu roh setan. Makanya dia melakukan mujizat rohnya bahasa-bahasa yang tidak mengerti kan. Jadi aneh semua kan. Bertentangan dengan Alkitab. Itu sebabnya jangan langsung menghakimi. Terima kasih kalian karena dikoreksi kesalahan, dididik dalam kebenaran. Segala tulisan kitab suci diilhamkan Roh Kudus. 2 pasal 3:16. Markus pasal 9 lihat. Ya. Markus pasal 9 ayat 20. Ya. Roh setan itu menggocang-gocang anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah, terguling-guling. Ini kan manifestasi yang kalian taruh kepala kalian, dipegang pendeta kalian. Yang ke belakang itu terpelanting ke tanah atau terlempar. Itu ada di Alkitab. Semua manifestasi roh setan. Buktikan sama saya, kasih 1 ayat. Manifestasi di gereja-gereja kalian yang gemeter-gemeter, goncang-goncang, terpelanting ke belakang, dipegang-pegangin. Mana Roh Kudus? Tidak ada. 1 ayat pun tidak ada. Selalu semua roh setan. Nah, ini supernatural my friend. Hati-hati, manifestasi supernatural yang kelihatan pakai nama Yesus. Makanya Lukas 11 ayat 4. Yesus yang lain, roh yang lain.
hati-hati. Kemudian itu sama dengan kita melihat manifestasi roh itu berbeda di dalam Raja Saul. Ya, perhatikan ya, di dalam 1 Samuel pasal 10, ya, ya, ya. 1 Samuel pasal 10, sorry nanti dulu habis waktu lagi saya 1 sampai pasal 10 ayat 9 atau ayat 9 gitu, saya lupa. 1 Samuel pasal 10 ayat 9 sampai 12. Allah mengubah hatinya dan semua tanda itu terjadi pada hari itu. Ketika semua orang Saul sebelum melihat Saul mengalami kepenuhan bersama nabi-nabi, apa perkataan orang? Apa gerangan terjadi dengan anak Saul itu juga termasuk nabi? Apakah dia termasuk nabi? Siapa sebenarnya pemimpin mereka? Itu supaya ada ungkapan apakah Saul juga termasuk nabi? Ketika dia diubah hatinya, diurapi Roh Kudus. Manifestasinya normal seperti nabi. Di dalam 1 Samuel pasal 19, ayat 20, 23 dan 24. Ia pergi ke sana Nayot, Rama dan roh Allah hinggap di atas dia. Selama perjalanan, ia kepenuhan seperti nabi sampai ia tiba di Nayot. Ia membuka pakaiannya telanjang. Ia kepenuhan seperti nabi di depan Samuel dan tetap telanjang sepanjang siang dan malam itu sebabnya orang dan sambil berteriak. Perhatikan, dalam 1 Samuel 19 ayat 23 dan 24 dia kerasukan setan. Kenapa kerasukan? Kita lihat 1 Samuel 10 diubah hatinya oleh Allah, inisiatif Allah, karena dia dipilih oleh bangsa Israel raja untuk diurapi. Allah mengubah hatinya, menyucikannya dulu, diurapi Roh Kudus. Dia bernubuat dengan nabi-nabi. Kemudian 1 Samuel 16, perjalanan cerita ini sebelum ke 1 Samuel 19. 1 Samuel 16 dia berdosa kepada Allah. Ya, 1 Samuel 16 ayat 7, perhatikan. Ayat 7 dan 14. Ya. Sebab aku telah menolak, bukan seperti yang dilihat oleh sebab manusia apa di ayat 14. Sementara itu Roh Kudus telah menyingkirkan dari Saul, ia tersiadan oleh roh setan dan dia digantikan roh setan. 1 Samuel 16 ayat 14. Kemudian 1 Samuel 19 dia perjalanan dengan motif mau membunuh Daud. Kemudian ketika dia ketemu para nabi yang diurapi, manifestasi roh setan yang Roh Kudus meninggalkannya, yang awalnya diurapi Tuhan, tapi ditinggalkan Roh Kudus. Roh setan itu menggoncang-goncang dia. Sehingga dia buka baju telanjang-telanjang siang dan malam. Kerasukan setan. Ini yang terjadi kepada komunitas pakai nama Yesus ini. Anda lihat guling-guling, terbata ke belakang. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu. Nah disinilah saya datang untuk mengkoreksi kesalahan, mendidik kalian kepada kebenaran. Ya. Jangan seperti ini. Makanya Yesus ini tameng. Ketika ajarannya bukan ajaran Yesus. Ketika rohnya bukan Roh Kudus. Seperti dikatakan 2 Korintus 11 ayat 4. Yesus yang lain, roh yang lain, injil lain, mereka rasul-rasul palsu. Karena itu, kalian pisahkan diri dari komunitas manifestasi mengaku Roh Kudus, tetapi goncang-goncang. Hanya roh setan di Alkitab, bro. Terpelanting. Anda boleh cek di media sosial di gereja-gereja itu banyak. Tidak ada satu bukti pun di Alkitab yang Roh Kudus membuat begitu. Semuanya roh setan. Baca kerasukan setan itu di Perjanjian Baru. Semua seperti yang kalian lakukan. Kedua, bahasa roh itu dimengerti kalau bersuara. Kalau tidak bersuara, keluar hati kita. Hanya Allah yang tahu isi hati nurani. Inilah komunitas yang jauh dari Alkitab, tetapi memalsukan Yesus. Bertobatlah. Jangan suka mengatakan kebenaran Alkitab menghakimi. Karena sifat Roh Kudus emang menghakimi. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Mengisapkan kalian dari dosa, dari ajaran palsu. God bless you. Ya, tidak ada yang begitu ya.